Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Perancangan Human Resource Scorecard untuk mengevaluasi kinerja divisi rekrutmen XYZ Group. Jurnal ini ditulis oleh Erwin, Wibinson, dan Hadiati. Next. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri, NRP 038, lalu ada Devi Nadim, NRP 111, lalu ada Hari Soleh, NRP 069, lalu ada Fadil Dwi, NRP 123. Next. Ini merupakan jurnal yang kami review. Next. Kita masuk ke pendahuluan. XYZ Group merupakan grup bisnis yang terdiri atas berbagai macam perusahaan yang saling berhubungan, yaitu di bidang produksi, distribusi, dan retail. XYZ Group masih terus melakukan ekspansi usahanya untuk memperluas pasar di Indonesia. Hal ini terlihat dari perkembangan XYZ Group memiliki unit bisnis yang bergerak di berbagai macam bidang, yang selain minimarket, yaitu ada grocery, IT consultant, food and beverage, shopping plaza, bakery, Japanese restaurant, e-wallet, e-commerce, dan ekspedisi. Rumusan masalahnya pada penelitian ini merupakan perbaikan sistem pengukuran kinerja pada divisi rekrutmen XYZ Group pada Departemen Human Resource dan Service yang masih berbasis aspek-aspek yang kurang menggambarkan kinerja divisi perusahaan. Tujuannya untuk merancang dan melakukan pengukuran kinerja menggunakan Human Resource Card. Hasil dari pengukuran Human Resource Card akan ditampilkan dalam bentuk performance dashboard untuk memudahkan membaca hasil. Selain itu, dilakukan juga perencanaan action plan terhadap KPI yang bermasalah. Next. Ada 4 perspektif pada Human Resource Card. Menurut Becker 2001, terdapat 4 perspektif pada Human Resource Card, yaitu perspektif keuangan atau finance, perspektif konsumen atau customer, perspektif operasional atau operation, dan yang keempat, perspektif strategi atau strategik. Dalam mendukung pengukurannya, dengan Human Resource Card, maka digunakan juga metode pembobotan AHP atau analisis hierarki proses. Next. Ini metode pada jurnal pertama, XYZ Group menggunakan pengukuran kinerja pada divisi rekrutmen XYZ Group berdasarkan aspek-aspek yang mereka rasa penting dan berhubungan dengan Departemen Sumber Daya saja. Ada juga manajemen Departemen Human Resource menyadari bahwa pengukuran yang digunakan masih kurang bisa mewakili kinerja yang dilakukan serta masih kurang dapat melacak bagian yang perlu diperbaiki. Berikutnya ada diperlukannya pengukuran kinerja sesuai untuk divisi rekrutmen di XYZ Group, yaitu Human Resource Card yang difokuskan untuk mengukur kinerja bagian sumber daya manusia. Lalu melakukan identifikasi semua faktor-faktor. Berikutnya membuat source card berdasarkan tujuan XYZ Group. Dan yang terakhir, hasil pengukuran yang ditampilkan dalam bentuk performance dashboard sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan analisis. Next. Ini hasil dari cascading proses divisi rekrutmen XYZ Group. Terdapat beberapa strategi perusahaan, lalu ada beberapa KPI perusahaan, strategi departemen, dan KPI departemen, lalu strategi divisi. Kami ambil contoh strategi perusahaan. Yang pertama, membuat kantor cabang dan toko ke daerah-daerah Indonesia yang belum dimasuki. KPI perusahaannya berdasarkan persentase peningkatan jumlah toko, lalu strategi departemennya meningkatkan jumlah kegiatan rekrutmen, KPI departemennya memenuhi KPI tiap bulan, dan ada 4 strategi divisi. Next.
Baik, selanjutnya hasil dari KPI divisi rekrutmen yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu ada 4 perspektif, yaitu finansial, customer, operasional, dan strategik. Kalau kita ambil contoh, salah satunya adalah finansial. Bagaimana caranya dengan strategi divisi, yaitu bekerja sama dengan pihak eksternal untuk membantu proses kegiatan rekrutmen. Nah, ukuran human resource scorecard-nya itu dapat dilihat di lodging indicator, di mana F1,1 ini dapat menjelaskan presentasi realisasi anggaran job dan job portalnya. Next. Selanjutnya di sini ada namanya pembobotan AHP. Yang tadi kita menggunakan 4 perspektif tadi, kita bisa langsung ke finansial, customer, operasional, dan juga strategik. Dalam AHP nanti akan terlihat bobot perspektifnya. Kita ambil contoh dari finansial. Di finansial yaitu bobot perspektifnya 0,240. Artinya adalah strategi yang ditawarkan yaitu dengan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk untuk membantu proses. Untuk bobot strateginya, untuk KPI-nya kita bisa lihat 0,250 dengan cara yaitu realisasi anggaran job portal. Nah, sehingga hasil bobot KPI dan bobot globalnya terjadi di bilang 1 dan juga bobot globalnya 0,60. Untuk informasi lebih lanjut, bobot KPI itu jika 1 dibilang bisa diterima. Terima kasih. Next. Selanjutnya masuk ke pengukuran kinerja. Di sini bisa kita lihat di perspektif finansial, KPI-nya adalah persentase realisasi anggaran job portal dan manpower cost. Untuk mencapainya sendiri ada 163% dengan skornya 1 dengan bobot 0,06, jadi nilai terbobotnya 0,06. Dan di manpower cost pencapaiannya sebesar Rp558.835 dengan skornya 3, bobotnya 0,18, nilai terbobot 0,540, jadi kinerja perspektif finansial sebesar 2,5. Dan bisa kita lihat di perspektif customer-nya, kinerja perspektifnya adalah sebesar 3,831, dan juga kinerja perspektif operasional sebesar 3,423, dan juga kinerja perspektif strategik ada sebesar 4,34, dan kinerja keseluruhannya yaitu sebesar 3,506. Kinerja perspektif finansial mendapatkan nilai sebesar 2,5, berarti cukup baik, dan juga kinerja perspektif customer sebesar 3,831 yang tergolong baik, dan juga kinerja perspektif operasional sebesar 3,423 tergolong baik, dan kinerja perspektif strategik sebesar 4 dan tergolong baik. Berdasarkan dari penilaian yang tadi, bisa kita rancang sebuah action plan, yaitu ada 3 action plan di sini dari KPI yang bermasalah. Yang pertama ada persentase realisasi anggaran job portal, dan yang kedua ada banyak pendaftar dari event, dan yang ketiga adalah banyaknya karyawan MDP dan ISS yang didapat tiap bulan dari event. Di persentase realisasi anggaran job portal sendiri penyebabnya adalah adanya fitur baru yang ditawarkan oleh pihak eksternal, yaitu lamaran yang masuk dapat disambungkan dengan website perusahaan sehingga munculnya biaya yang berlebih. Inisiatif perbaikannya yaitu adalah membuat anggaran yang sesuai, dan action plan-nya melakukan listing kebutuhan posting lowongan pekerjaan, melakukan forecasting harga layanan job portal. Lalu dari yang permasalahan kedua, pendaftar dari event, penyebabnya adalah pada kegiatan company branding tidak berhasil menarik pendaftaran sesuai target karena acara tersebut bersifat wajib sehingga mahasiswa datang bukan karena ingin tapi karena terpaksa. Untuk inisiatif perbaikannya ada yang pertama melakukan initial company branding, dan yang kedua melakukan publikasi dengan menarik. Untuk action plan-nya sendiri, yang pertama melakukan publikasi mengenai event-event yang akan datang sebelum hari acara, dan juga membawa perusahaan yang tergabung dalam XYZ Group atau alumni untuk melakukan publikasi. Dan yang ketiga, permasalahannya yaitu banyak karyawan MDP dan ISS yang didapat tiap bulan dari event. Untuk inisiatif perbaikannya menjelaskan kelebihan program kerja XYZ Group, dan untuk action plan-nya sendiri ada menggunakan media sosial yang dimiliki untuk publikasi mengenai program karir XYZ Group, dan juga membuat video testimoni program karir XYZ Group. Selanjutnya, untuk memudahkan pembacaan hasil pengukuran, maka digunakan performance dashboard. Perencanaan performance dashboard dibantu dengan bantuan software Power BI. Tujuan dari perancangan dashboard adalah untuk membantu perusahaan mengukur proses yang sudah berjalan secara cepat dalam
hal waktu, melakukan monitor kinerja, serta bahan evaluasi pada masa mendatang. Berdasarkan indikator yang sudah ada, peneliti menampilkan indikator tertentu untuk membuat performance dashboard yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti melakukan seleksi KPI dengan bantuan pairwise comparison AHP serta berdasarkan kebutuhan divisi rekrutmen XYZ Group. Next. Kesimpulan dari jurnal ini, metode pengukuran kinerja dengan Human Resource Scorecard membantu divisi rekrutmen XYZ Group dalam menghubungkan strategi divisi rekrutmen XYZ Group dengan strategi XYZ Group. Strategi divisi rekrutmen merupakan hasil penurunan atau cascading proses dari strategi XYZ Group, sehingga mencapai strategi yang diinginkan. Hasil dari strategi ini adalah KPI yang berjumlah 17 buah. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mencapai skor sebesar 3,506 yang berarti kinerja divisi rekrutmen termasuk baik. Next. Nah, untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak adanya pembahasan tentang landasan teori serta ada beberapa penulisan yang kurang tepat atau typo. Untuk kelebihan sendiri, penjelasan yang ada di jurnal ini sangat jelas dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.